Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairul anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Danau Tihu adalah danau eksotik yang namanya belum dikenal, namun memiliki potensi wisata yang benar-benar menarik. Danau ini terletak di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Danau ini memiliki panorama alam yang sangat indah dengan luas perairannya sekitar 525 hektar. Sejauh mata memandang, kita akan menemukan permukaan danau yang sangat tenang, airnya jernih, lengkap dengan jajaran pepohonan, serta perbukitan di sekitaran danau yang asli dan sejuk. Selain menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Morowali Utara, danau ini juga menjadi salah satu sumber mata pencarian oleh warga Desa Tihu, Desa Tontofea, dan Desa Marale. Penduduk ketiga desa itu biasanya melakukan aktivitas memancing dan menjaring ikan di area danau ini. Hasil tangkapan mereka kemudian akan dijual di pasar tradisional. Danau Tihu memiliki legenda yang menarik untuk kita dengarkan. Alkisah, dahulu kala hiduplah beberapa keluarga yang menempati lembah Ueliende yang menjadi pemimpin mereka pada saat itu. Konon mereka adalah keturunan suku Pamona. Jadi nama tempat-tempat di sana diambil dari suku Pamona. Seiring berjalannya waktu, semakin luaslah kampung yang mencakup Pasomba, Kompono Langkai, Diuno, dan Kaburu. Raja pun silih berganti menjadi pemimpin di kampung tersebut. Pada masa berkuasanya Raja Patimbangi yang konon katanya memiliki mata 4 di muka dan belakang. Hukum yang berlaku pada saat itu adalah barang siapa mencuri tangannya harus dipotong dan barang siapa berzina harus dibunuh. Suatu hari ada seorang perempuan dituduh mengganggu suami orang lain dan dibawa dia menghadap raja serta orang-orang tua. Di hadapan raja, perempuan itu bersumpah bahwa dia hanya difitnah. Akan tetapi keputusan berkata lain, bahwa dia harus dibunuh, hingga perempuan itu pun pasrah dan dia berkata, "Saya terima, tapi 7 hari setelah ini kalian akan melihat apa yang akan terjadi." Pada akhirnya mereka membunuh perempuan itu dan menguburkannya, lalu mereka melanjutkan pekerjaan sehari-harinya sebagai petani. Para wanita membuat boru tudung, binomboni. Boru merupakan bentuk kerajinan tangan penduduk yang terbuat anyaman yang mirip daun pandan dan berfungsi sebagai penutup kepala. Serta pada saat itu hewan peliharaan penduduk adalah kambing. Para wanita menjemur boru yang belum kering karena hari itu terik matahari sangat panas. Seekor kambing jantan berteduh di bawah salah satu boru yang dijemur tersebut. Tanduknya menembus bagian atas boru itu. Kemudian kambing itu pun berjalan seperti orang yang memakai tudung. Kejadian tersebut disaksikan oleh orang-orang kampung hingga mereka menertawakan kambing tersebut. Namun ada seorang laki-laki yang bernama Pasani. Dia menegur mereka. Katanya, "Jangan kita ketawakan apa yang terjadi, sebab nanti kita akan celaka." Dan tiba-tiba langit menjadi gelap, serta guntur dan kilat sambung menyambung. Hujan pun turun seperti air tercurah dari langit, dan air keluar dari dalam tanah melalui tiang rumah. Orang kampung pun mulai panik dan ketakutan. Sebagian keluarga sudah melarikan diri karena kampung sudah mulai tenggelam.
Kelihatannya akan menjadi danau, dan kubur perempuan yang dibunuh saat itu timbul seperti pulau terapung. Kubur itu pun bisa berpindah-pindah jika tertiup angin. Orang-orang yang tidak sempat melarikan diri dan dia tenggelam akan berubah menjadi buaya, serta buaya putih besar itulah Raja Patimbangi. Itulah sebabnya buaya-buaya di danau mempunyai 5 jari dan tidak menyerang manusia, kecuali mereka yang berbuat jahat. Banyaknya tumbuhan tiu, jenis tumbuhan ini yang menjadi bahan baku tikar, yang banyak hidup di pinggir danau, membuat danau tersebut akhirnya diberi namalah Danau Tiu. Inilah legenda Danau Tiu yang menjadi cerita turun-temurun di Morowali Utara.